Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Oner, apa kabar kalian? Saya baik-baik saja ya. Seperti biasa nih ya kan. Nih yang nonton pasti perlu modal nih ya kan. Modal buat ngebet gitu ya kan. Nah, di sini saya akan ada solusi ya. Solusi untuk itu semua ya. Nah, ini tergantung sih, balik lagi sama usernya ya. Jadi orderan Shopee itu kebanyakan orderan COD atau tunai ya. Itu sekitar ada lah 70% lah itu orderan tunai ya. Nah, di sini saya akan berikan cara untuk itu ya. Bagaimana kita mendapatkan modal untuk ngebit gitu. Ya, selama ini kalau sobat banding-bandingkan ya sama yang pemain saldo sama yang pemain minus gitu ya kan. Ada dua tipe tuh, yang pemain minus dan pemain saldo. Nah, kencengan mana tuh? Coba deh bandingin ya, atau sobatnya bandingin sendiri. Nah, jadi di sini saya akan berikan solusinya ya. Sobatnya bisa simak ya. Nah, sebelum kita lanjut jangan lupa subscribe, like, dan bunyikan lonceng gitu ya kan. Nah, ini nih subscribe kok nggak mahal-mahal. Nah, kita akan lanjut ya. Sobatnya bisa lihat di sini ya. Nah, saya akan ambil dulu HP saya. Jadi semua driver itu punya aplikasi belanja ya. Ini aplikasi belanjanya yang udah diverifikasi. Yang udah verifikasi itu kayak mana bang? Yang udah verifikasi itu udah foto KTP dan jadi Shopee Pay-nya itu Shopee Pay Plus ya. Nah, itu wajib ya dulu sobatnya. Shopee Pay Plus. Jika sobatnya belum verifikasi, silakan verifikasi di Shopee Pay-nya ya. Seperti ini ya. Kita login dulu di Shopee belanjanya ya. Nah, di sini kan ada tampilan pertama ya. Ambil di saya ya, sini. Nih, jika sobat onliner belum memverifikasi bisa lihat di sini ya. Nah, ini kan ada Shopee Pay. Nah, di sini Shopee Pay saya sudah Shopee Pay Plus ya. Ini udah ada bacanya. Terus kalau belum pasti akan disuruh verifikasi lagi ya. Nah, kalau jika sudah, sobat owner bisa lanjut lagi ya. Lanjut lagi. Nah, di sini nih saya kasih sedikit tips ya untuk orderan Shopee ya. Jadi orderan Shopee ini 70% kebanyakan itu tunai ya. Jadi berkesempatan ya, kan ada dua tipe orderan tuh, Shopee Pay sama tunai. Nah, kita biar nggak ada delay gitu ya kan, di setiap resto tuh kita harus lewatin satu pagar sobat owner. Jika kita dapat pagar satu, maka kita akan pagar tiga atau pagar empat atau pagar lima ya, tergantung driver yang ada di sekitar kita. Nah, jadi gimana solusinya bang kalau kita orderannya lancar? Yaitu kita sediakan tunai ya. Dan agen Shopee pun menyarankan untuk menyediakan tunai. Ini yang tanya kan keluh kesah, wah agen Shopee cek bantuan gitu ya kan. Kak, kenapa nih saya belum dapat orderan gitu? Ah, pasti disuruhnya. Sediakan saldo minimal 50.000. Aduh, 50.000 cepat habis kak. Kan gitu. Nah, jadi di sini saya akan kasih tahu ya. Ini kan tampilan di saya sebenarnya. Nah, di sini saya ada Shopee Pay Later sama Shopee Pinjam ya. Sini kita menggunakan adalah Shopee Pinjam. Nah, yang udah verifikasi nih pasti ada nih Shopee Pinjamnya. Paling awalnya 750 atau 1.500.000 ya. Nah, kita tinggal masuk di Shopee Pinjam ya, sobat onliner ya. Nah, di sini saya ada limit 3 juta ya. Kamu telah melunasi tagihan terakhir. Nah, ini saya pernah menggunakan Shopee Pinjam untuk top up saldo saya ya. Itu waktu itu berapa ya? 1 juta ya kalau nggak salah. Nah, di sini kita tinggal ajukan ya. Ini nggak berapa lama ya. Paling 1 sampai 4 hari itu udah cair ya.
Kalau kita rekening yang sudah diverifikasi sama identitas kita ya. Jangan ambil yang lama. Kalau ambil yang lama itu sekitar 3 bulan aja deh. Nah, 3 bulan aja ambil ya. Dia kalau 3 bulan cuman bunganya itu total bunganya itu 50.000 ya. Nggak banyak kok 50.000 ya kan. Nah, di sini Sobat Owner ambil yang 3 bulan. Bang, berapa bang? Kalau bisa sejuta aja. Minimal sejuta ya. Top upin saldo uh, refer kita tuh sejuta ya. Shopee Pay kita ya sejuta aja ya. Nah, di sini saya udah pilih yang 3 bulan ya. Ini 3 bulan cicilannya sekitar 383.000. Nah, estimasi tanggal jatuh tempo yang pertama itu tanggal 5 Mei 2024. Jadi setiap tanggal 5 ya, setiap bulan baru tanggal 5 ya. Jumlah yang diterima itu 990 ya. Ini udah biaya pencairan 1%. Nah, tidak apa-apa. Ya, cuma 10.000. Jadi di sini sobatnya bisa lihat tagihan bulanannya. Di sini udah ada rinciannya. Jumlah pokok pinjaman itu 333.000 ya. Kalau kita kalikan 3 bulan itu 999 ya. Biaya cicilan bulanan itu 5% per bulan ya. 50.000. Nah, ini ansuran pertama ini saya pakai apa? Voucher ya. Jadi seperti ini. Nah, sobatnya bisa lihat, bisa kalikan ya. Nah, di sini sedikit penjelasannya. Ini cuman 50.000 kok, kita kan minjem duit Shopee lah gitu ya kan, minjem bentar kok gitu, sejuta cicilannya cuman sebulan 333.000 ya yang awalnya ya, dan 383.000 ya setiap bulannya. Nah, ini kita harus konsisten sobatnya, karena setiap bulan kita akan menyicil sekitar 383.000. Nah, di ini untuk modal kita ngebit gitu. Memang kalau di daerah Sobaannya berpeluang itu tunainya lebih banyak dari non tunai ya. Tapi memang benar non tunai yang tunai itu lebih banyak dari non tunai ya. Sobaannya tidak repot-repot bilang nggak ada modalnya. Di sini udah dimodalin oleh Shopee kok. Pilih rekening bank kamu gitu. Nah, di sini kita pilih rekening bank gitu. Di sini saya pakai BCA ya. Biasanya saya pakai BCA ya. Nah, uang pilih perjalanan pinjaman hanya akan berhasil jika rekening pribadi yang dipilih adalah milik pribadi. Nah, di sini sobatnya kan tahap verifikasi tadi ya. Tahap verifikasi itu kalau bisa sesuaikan dengan rekening bank. Nama pemilik rekening bank kita sesuai dengan KTP kita, ya kan? Yang diminta kan verifikasi KTP. Nah, kita perlu sama dengan rekening bank kita. Jangan pakai rekening emak, jangan rekening bapak atau abang gitu, soalnya itu akan mempersulit ya, walaupun bisa ya, tapi lama gitu. Soalnya proses pencairan itu 1 sampai 4 hari kalau setelah kita melakukan ajukan yang pertama ini ya. Itu perlu verifikasi rekening sama KTP ya, sinkron ya, sama ya. Nah, sini sudah saya jelaskan. Nah, di sini kan ada tanda tangan perjanjian dan kirim gitu. Nanti sobaannya akan diminta itu tanda tangan digital. Nah, disamakan aja ya. Gimana KTP-nya gitu tanda tangannya, jangan ke tanda tangan yang lain, jangan suruh pula yang lain tanda tangan bang, jangan. Nah, dan di sini kirim. Nah, gampang itu bang. Proses pencariannya berapa lama bang? Proses pencariannya itu 1 sampai 4 hari ya. 1 sampai 4 hari itu di hari kerja ya, nggak termasuk Sabtu Minggu loh. Jadi lebih baiknya di hari Senin aja ajukan. Biasanya di tanggal 1 uh, hari Seninnya itu sobaannya bisa tunggu sampai 1 sampai 4 hari ke depan ya. Nah, kalau tidak ada kendala dia akan cepat. Itu cuma 5 menit kok gitu ya kan. Karena kalau udah pernah minjam akan cepat. Tapi kalau bisa ajukan yang kedua seperti ini nih, yang saya nih.
Ini bisa makan waktu 1 sampai 2 hari ya. Nah, nah itulah uh, tips dari saya ya. Jadi orderan Shopee itu lebih banyakkan tunai daripada non tunai ya sobat lainnya. Jika sobat lainnya pengennya putarannya itu cepat ya. Karena di beberapa apa di beberapa resto itu yang kayak restoran rumah tuh kebanyakan dia tunai ya. Ya soalnya eh, kalau yang non tunai itu lebih banyak orderannya tuh di macam-macam yang lebih besar kayak Starbucks, McD dan segala macam ya. Kalau yang rumahan tuh kan banyak yang tunai. Nah, saya udah coba soalnya kan. Saya pokoknya orderan yang paling kencang itu putarannya kalau kita punya saldo ya. Nah, kalaupun dapat yang macam-macam yang besar gitu ya kan, 100.000 lah sekali orderan, 200.000 lah COD-nya ya kan. Kita punya saldo 1 juta. Nah, jadi saran saya sobatnya punya rekening bank yang support dengan M-Banking ya, M-Banking ya pencairannya. Gampang jadi kita top up pun nggak ribet gitu ya kan. Kalau mau ke setor tunai langsung setor tunai. Wah habis saldonya segini nih. Udah balik lagi tuh modal 1 juta tuh ya kan. Udah ada untungnya tuh ke sisi itu. Pergilah ke setor tunai lagi. Setor lagi kayak gitu ya biaya admin cuman 1.000 ya. Ya 1.000 ya. Kalau misalnya sobat owner top up cuman 100 200 apalagi 50.000 ya kan. Sekali orderannya udah habis gitu ya kan. Balik lagi. Masa iya sehari itu kita bolak-balik ya kan. Bolak-balik buat top up doang gitu. Karena biar admin misalnya bisa 10 kali bolak-balik 10.000 setiap hari kan lumayan gitu ya kan. Nah mending itu 1 juta ya. 1 juta kita top up ya. Kita percayakan ke Shopee Pay-nya 1 juta. Nah, lebih baik kita top up itu 1 juta daripada nggak ribet-ribet bolak-balik gitu ya kan. Bahkan ada tuh teman driver saya 2 juta dia top up 2 juta ya kan. Nah, itu kalau sobat UNR masih temulah dalam bermain saldo ini ya. Saya sarankan nonton video saya yang mengenai orderan fiktif ya. Ya, cara mencegah orderan fiktif itu udah ada ya. Ya, apa yang kita harus lakukan pas ada orderan fiktif karena orderan fiktif itu tunai semua ya. Pada sobaannya bisa cegah ya. Sebelum hal itu terjadi ya. Karena proses pergantian pergantian saldo driver ini ribet ya. Nggak kayak yang di sebelah ya, ada yang sebelah tuh si hijau, nah, lama kali Gojek gitu ya kan, itu kan pas pergantiannya tuh nggak terlalu ribet ya. Ya. Nah, nah, jadi itulah tips dari saya yang nggak punya modal buat ngebit nih. Jadi nggak apa-apa lah 50.000 lah dalam 3 bulan 50.000 itu ya kan kita nggak pakainya bukan buat konsumtif ya. Itu kita pakainya buat modal narik ya. Cuma 50.000 dalam 3 bulan masa nggak kekumpul kecuali uangnya kepake yang lain-lain. Jadi saran saya cobalah jadi konsisten untuk menggunakan modal tersebut ya. Ini sudah saya kasih tahu cara dan jalannya ya gitu. Jadi sobatnya apabila ada permasalahan tentang eh, Shopee pinjam atau segala macam verifikasinya ribet atau bagaimana bisa di kolom komentar aja bang saya gini-gini bang bisa gini-gini atau sobatnya tanya-tanya yang lain gitu ya. Nah nanti kita akan bahas mengenai si bank ya, keuntungan si bank untuk driver dan sobat owner yang lain ya. Nah saya akhiri videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.